Jika Nabi melihat para sahabat telah berkumpul, maka beliau menyegerakannya, dan apabila beliau melihat mereka agak lamban, maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam mengakhirkannya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 560 dan Imam Muslim 446. Nah, ini tentu poin yang keempat berhubungan dengan adabnya imam. Tadi sudah selesai ya masalah meringankan rakaat ketiga dan keempat. Kita poin yang lain nih. Jadi di sini imamnya menentukan kapan sholat itu dimulai ya, dan kapan sholat itu dipanjangkan dan dipendekkan sesuai dengan keadaan. Maka sholat isya sunnahnya diakhirkan. Yang dimaksud di sini diakhirkan teman-teman bukan sampai pertigaan malam atau pertengahan malam. Ada orang memahami ini berarti jam 12 malam gitu. Enggak, ini keliru. Yang dimaksud diakhirkan adalah sebagian ulama, dan ini pendapat jumhur, artinya sampai betul-betul langit gelap. Kan kalau maghrib masuk kan langitnya merah. Nah, dipastikan betul-betul sudah gelap gulita, sudah gelap, sudah malam, baru kemudian sholat. Ini yang dimaksud dengan ditakhirkan. Jadi jangan sampai salah paham. Dikatakan maka sholat isya sunnahnya diakhirkan, akan tetapi Nabi SAW memelihara kemaslahatan para sahabat, tidak memberatkan mereka. Beliau menyegerakannya ketika mereka telah berkumpul. Adapun selain isya, maka beliau SAW melakukannya di awal waktu, kecuali sholat duhur di kala panas sangat menyengat. Ya, barulah beliau SAW sedikit menerlambatkan. Jadi pernah satu kali musim panas seperti sekarang, panasnya luar biasa, dan masjid Nabi SAW tidak ada atapnya, memang terbuka. Di zaman Nabi SAW itu tidak dipakai apa-apa di atasnya, karena tidak pernah turun hujan, gitu kan. Jadi jarang sekali turun hujan, dan mereka butuh udara. Kalau ditutup maka panas sekali, tidak ada pendingin seperti kita sekarang. Maka masjid Nabi SAW terbuka. Pernah sekali duhur panas sekali terik, maka Nabi SAW menerlambatkan. Nabi mengatakan terlambatkanlah sedikit iqamahnya agar panas ini meredah, barulah kemudian diiqamahkan sholat. Dikatakan jelas bahwa keadaan makmum harus dijaga oleh imam selama tidak menyalahi as-sunnah. Termasuk lagi untuk menjaga kemaslahatan para jamaah adalah ketika Nabi SAW meringankan sholat dikarenakan tangisan anak kecil dan khawatir memberatkan ibunya. Demikian pula Nabi memanjangkan rakaat pertama agar para jamaah yang terlambat dapat menyusul beliau di rakaat pertama. Seperti halnya beliau memanjangkan rakaat kedua pada sholat khauf agar kelompok kedua dapat sholat berjamaah bersama Nabi SAW. Dari sinilah diambil satu sunnah yang disukai, bahwa hendaklah imam memanjangkan ruku untuk menunggu jamaah yang baru bergabung agar ia dapat menyusul imam pada saat ruku. Namun hal ini hanya boleh dilakukan selama tidak mengganggu makmum yang lain. Wallahu a'lam. Ini poin termasuk adabnya imam. Poin yang kelima yang berhubungan dengan harusnya dijaga oleh imam, tidak melakukan sholat sunnah di tempat ia mengerjakan sholat fardu. Jadi imam itu disunnahkan masuk ke masjid, jangan langsung di mihrab. Dia bersama makmum bergabung dulu. Intinya jangan dia sholat di tempat yang dia akan imami. Hal ini berdasarkan riwayat Al-Mughirah dan Syu'bah radhiyallahu anhu yang ia marfu'kan, maksudnya disampaikan oleh beliau, tidak boleh seorang imam sholat sunnah di tempat ia mengerjakan sholat fardu hingga ia berpindah. Ini hadis Abu Dawud banyak sekali ya, 616, Ibnu Majah meriwayatkan nomor 1428, kemudian juga Syekh Albani sendiri mensahihkannya dan seterusnya. Intinya adalah seseorang dianjurkan kalau mau jadi imam, makmum juga sebenarnya ya, kalau kita bisa berpindah tempat bagus, karena tempat yang kita pakai sholat akan menjadi saksi pada hari kiamat. Kata beliau ada beberapa asar yang menunjukkan bahwa dimakruhkan bagi seorang imam melakukan sholat sunnah di tempat ia mengimami orang-orang yang sholat untuk sholat fardu. Akan tapi hendaklah ia berpindah tempat terlebih dahulu. Di antara asar tersebut adalah perkataan Ali radhiyallahu anhu, apabila imam salam, maka janganlah ia mengerjakan sholat sunnah hingga berpindah terlebih dahulu dari tempat semula, atau ia memisahkan antara sholat fardu dengan sholat sunnahnya dengan percakapan atau obrolan. Ini sebagaimana disebutkan Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannaf beliau di jilid 2 nomor halaman 209. Jadi ini juga sudah kita jelaskan kemarin teman-teman, dianjurkan untuk siapapun imam atau makmum selesai salam sholat fardu jangan langsung berdiri sholat sunnah ya. Dia berzikir dulu ya, atau dia di sini dimaksud dengan obrolan atau kata-kata adalah berzikir habis sholat ya. Karena kalau kata-kata ngobrol saling tanya kabar ini
itu justru akan menjauhkan kita dari doa malaikat yang sudah kita jelaskan kemarin hadisnya. Kalau ada orang selesai sholat kemudian dia tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, berdiri dari musholahnya dan membatalkan wudhunya, maka malaikat mendoakan di atas kepalanya mengatakan, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Dari Ibnu Umar juga radhiyallahu anhu dikatakan bahwa ia memakruhkan imam yang sholat sunnah di tempat ia mengerjakan sholat fardu. Akan tapi untuk selain imam ia tidak memandang hal itu makruh. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dikatakan bahwa ia memakruhkan imam yang sholat sunnah di tempat ia mengerjakan sholat fardu. Dari Sa'id bin Musayyab dan Al-Hasan rahimahumullah bahwa keduanya setuju terhadap imam ketika ia salam lalu ia maju ke depan. Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, apabila imam salam maka janganlah ia mengerjakan sholat sunnah hingga ia berpindah terlebih dahulu dari tempat ia mengimami kaumnya, atau ia memisahkan antara sholat fardu dengan sholat sunnahnya dengan percakapan. Di sini percakapan maksudnya adalah zikir sebagaimana saya sudah jelaskan. Imam Bukhari rahimahullah juga berkata, Adam berkata kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi', ini semua sanad hadis ya. Ia berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu sholat sunnah di tempat ia melakukan sholat fardu. Al-Qasim pun melakukan hal tersebut atau hal yang sama. Disebutkan dari Abu Hurairah yang marfu yang berisikan seorang imam tidak boleh melakukan sholat sunnah di tempat yang melakukan sholat fardu dan itu tidak sah. Ini tentu disebutkan oleh Imam Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad dari Hasan dari Ali, termasuk sunnah adalah seorang imam tidak sholat sunnah di tempat yang mengerjakan sholat fardu sehingga ia berpindah terlebih dahulu dari tempatnya. Dan ini semua pendapat-pendapat sampai di bawah Ibnu Qudamah, Ibnu Hajar, Sa'id bin Yazid. Ini semua menyebutkan tentang masalah dianjurkannya seorang imam untuk tidak mencampurkan tempat dia sholat wajib dan sholat sunnah. Terkecuali satu keadaan, kalau betul-betul masjid sangat padat, nggak bisa lagi, dia harus pindah sholat di tempatnya, maka itu tidak ada masalah. Sa'id bin Yazid mengatakan, Muawiyah radhiyallahu anhu berkata kepadanya, jika engkau sholat Jumat maka janganlah engkau menyambungnya dengan sholat sunnah hingga engkau berkata-kata atau keluar, karena Rasulullah SAW memerintahkan hal tersebut kepada kami. Beliau memerintahkan agar tidak menyambung satu sholat dengan sholat yang lain hingga kami berkata-kata atau kami keluar terlebih dahulu dari tempat itu. Imam Nawawi rahimahullah berkata, dalam hal ini terdapat dalil yang dikatakan oleh sahabat-sahabat kami bahwa jika seseorang hendak mengerjakan sholat sunnah rawatib atau selainnya, maka disukai agar ia, atau diperintahkan maksudnya, ia berpindah dari tempat mengerjakan sholat fardu ke tempat yang lain. Dan seterusnya, ini semua beberapa lembar sama saja menjelaskan tentang masalah hal tersebut. Kesimpulannya, dianjurkan untuk pindah dan tidak menggabungkan antara tempat sholat fardu dan sholat wajibnya. Kita lihat langsung ke halaman 29, lembar di sebelahnya. Dari Abu Hurairah anhu bahwasanya dimarfukan sebuah riwayat, ayajizu ahadukum an yataqaddama aw yata'akhkhar aw an yaminihi aw an shimalihi fi shalah, yakni fi subhah. Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk maju atau mundur atau bergeser kanan atau ke kiri, yakni dalam sunnahnya. Jadi Nabi SAW seakan-akan menghardik itu. Kenapa kalian tidak lakukan sementara tempat-tempat ini bisa menjadi saksi pada hari kiamat. Saya langsung masuk ke poin ke-6 di halaman 33 lembaran di sebelahnya, karena ini semuanya sama kesimpulan dari perkataan-perkataan para ulama tentang masalah dianjurkan untuk pindah tempat, dibedain antara sholat sunnah dengan sholat wajib, begitu pula sunnah dengan sunnah. Yang ke-6, diam sebentar di tempatnya setelah salam. Hal ini berdasarkan hadits Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila beliau setelah salam, kaum wanita pun berdiri dan beliau diam sebentar sebelum berdiri. Dalam satu lafaz beliau mengucapkan salam, lalu kaum wanita pergi dan masuk ke rumah-rumah mereka sebelum Nabi SAW berpaling. Artinya Nabi SAW duduk, ya, menghadap ke depan, kemudian ada juga sunnahnya menghadap ke makmum, ya. Tapi ukuran Nabi SAW duduk membaca istighfar itu sudah cukup membuat kaum wanita bisa keluar ke rumahnya, bisa cukup. Jadi cukup lama aja, ada waktu yang diambil. Sebagian ulama mengatakan kaum wanita dianjurkan, beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki setelah sholat justru berlama-lama di masjid, kalau perempuan malah dianjurkan, ya, karena hikmahnya adalah supaya tidak berdesak-desakan dengan jemaah laki-laki, supaya tidak berdesak-desakan dengan jemaah laki-laki.